Siswa Negeri Wali Songo, jemput masa depan, tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG, perkenalkan nama saya Sarnawia, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 250-311-70-389 sekaligus sebagai guru kelas di MI Miftahul Khair Marangkayu. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Khair Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada video uji kinerja yang akan saya laksanakan yaitu di kelas 6 dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dan menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning dan Project Based Learning dengan tema bagaimana tubuh kita bergerak dan subtema penyakit yang menyerang sistem gerak. Seperti apakah videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Warisko. Hadir, Bu. Saprina. Hadir, Bu. Regan. Hadir, Bu. Akil. Hadir, Bu. Wiwin. Hadir, Bu. Putri. Ada Najwa? Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Oke. Kita memulai pembelajaran. Kita kasih dulu kebiasaan kita yang sering dilakukan setiap hari, yaitu menyanyikan lagu
nasional. Lagu adik nasional yang akan kita nyanyikan hari ini adalah Bagimu Negeri. Oke, silakan berdiri dulu di kursi, di dekat kursinya masing-masing. Ayo. Oke. 3, ya. Setelah itu kita literasi mengaji membaca surah Al-Falaq. Apa kan? Mbak Khairul dipimpin teman-temannya membaca surah Al-Falaq bersama-sama. Kita membaca surah Al-Falaq secara bersama-sama. Anak soleh dan soleha? Siap. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas itu yang pertama, contoh, kalau misalkan mau bertanya, acungkan apa biasanya? Acungkan tangan, ya. Kemudian apabila ingin menjawab pertanyaan teman, bilang saya, ya, diacungkan tangannya kemudian menyebut nama. Kanan? Oke, itu dulu kesepakatan kelas yang akan kita jalani selama pembelajaran berlangsung. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPAS sesuai pertemuan minggu yang lalu. Kita sudah belajar yaitu sistem syarat. Masih ingat? Masih. Sistem syarat itu apa? Yang mengatur apa? Gerak. Ya, yang mengatur gerak. Akan pelajari hari ini sama seperti pembelajaran IPAS minggu lalu, yaitu bagaimana tubuh kita bergerak dengan subtemanya yaitu penyakit yang menyerang sistem gerak. Sekarang silakan dikeluarkan bukunya, buku tulis, buku materi, dan buku pembelajarannya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengetahui tentang bagaimana penyakit-penyakit yang menyerang sistem gerak. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara kita supaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagaimana hubungannya telur yang direndam air cuka itu dengan kesehatan sistem gerak. Itu yang akan kita pelajari. Paham sampai di sini? Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan melalui video channel YouTube. Silahkan disaksikan bersama-sama. Belajar bab 1 bagaimana tubuh kita bergerak, topik C dengan materi penyakit yang menyerang sistem gerak, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD, kebiasaan atau pola hidup yang salah, 2 bawaan sejak lahir, dan 3 terserang penyakit seperti bakteri. Itulah ketiga penyebab kelainan sistem gerak pada manusia. Selanjutnya, mari kita pelajari apa saja kelainan pada sistem gerak manusia. Rakitis merupakan kelainan tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfat. Rakitis menyebabkan tulang anak menjadi rapuh, sehingga memicu kelainan pertumbuhan tulang yaitu berbentuk X atau O. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bentuk kaki normal. Selanjutnya, ini adalah bentuk kaki berbentuk X. Dan ini kaki berbentuk O.
Inilah contoh dari rakitis yang menyerang tulang pada manusia. Selanjutnya, pencegahan rakitis dapat dilakukan dengan berbagai cara. 1. Mengkonsumsi makanan kaya vitamin D, kalsium maupun fosfat. 2. Ibu hamil mengkonsumsi suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter. 3. Berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari. Akan tetapi, sebelum berjemur gunakan krim tabir surya atau sunscreen untuk mencegah kanker kulit. Osteoporosis adalah penyakit yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Osteoporosis disebabkan oleh kekurangan kalsium dan fosfor. Penyakit ini menyebabkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat terjatuh. Perhatikan gambar. Osteoporosis biasa menyerang pada orang tua di mana tulang sudah mengalami kropos. Selanjutnya, pencegahan osteoporosis dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Mengkonsumsi makanan bergizi yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Misalnya, memperbanyak minum susu dan mengkonsumsi ikan. 2. Olahraga secara teratur. 3. Berjemur di bawah sinar matahari pagi. Lordosis, kifosis, dan skoliosis. Ketiga kelainan ini menyerang pada tulang belakang manusia. Berikut adalah gambar lordosis. Lordosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke depan. Lordosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Berikutnya adalah gambar kifosis. Kifosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke belakang. Kifosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke depan. Dan berikutnya adalah gambar skoliosis. Skoliosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang seperti huruf S. Skoliosis disebabkan karena sikap duduk sering miring ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya, pencegahan lordosis, kifosis, dan skoliosis. 1. Usahakan agar punggung dalam posisi tegak ketika mengangkat beban dari lantai. 2. Usahakan duduk dan berdiri selalu dalam posisi tegak. 3. Usahakan agar tangan kanan dan tangan kiri membawa beban yang beratnya dan pemanasan sebelum berolahraga. 3. Lakukan olahraga ringan terlebih dahulu, kemudian tingkatkan secara bertahap. Stroke adalah kondisi aliran darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan darah. Tanpa darah, otak tidak mendapat oksigen dan nutrisi yang menyebabkan sel-sel otak mati. Sel-sel otak yang mati akan mengakibatkan bagian tubuh yang dikendalikan otak tidak berfungsi dengan baik. Perhatikan gambar berikut ini. Penyumbatan pada aliran darah ke otak. Di video pembelajaran yang sudah kalian saksikan, kira-kira di video pembelajaran tadi penyakit-penyakit apa yang menyerang tulang? Siapa yang bisa sebutkan? Ayo angkat tangan yang bisa. Penyakit apa? Salah satunya di tayangan TV. Osteoporosis, betul sekali. Tepuk tangan untuk Hairul. Di kelompok yang lain ada yang bisa selain dari osteoporosis penyakit apa lagi? Ayo, acungkan tangan. Tetanus, Akil. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Akil. Ayo kelompok 2. Kira-kira selain dari osteoporosis dan tetanus, kira-kira penyakit apa lagi yang menyerang sistem gerak kita? Eva. Kifosis. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Adeva. Nah, ada lordosis, ada kifosis, kemudian skoliosis, tetanus, kemudian ada fraktura, ada rakitis, kemudian rematik, penyakit yang menyerang sistem gerak kita. Sebelum saya lanjut, sistem gerak kita ada berapa sih? 2. Siapa yang jawab tadi? Sabrina ya? Oke. Sistem gerak kita ada 2. Yang pertama,
Sistem gerak atas yang kedua. Oke, kalau sistem gerak atas apa namanya? Tangan. Kalau sistem gerak bawah apa namanya? Oke. Ini apa? Tulang pelvis. Tulang asli kita itu seperti ini. Seperti ini ya. Ketika rusak akan seperti ini. Nah, ibarat kata percobaan eksperimen dari telur yang di dalam air juga, itulah gambaran tulang kita ketika tidak diberikan nutrisi yang tepat dengan cara makanan-makanan bergizi, berolahraga teratur, kemudian konsumsi vitamin D dan kalsium. Ya. Kemudian rakitis, pelabuhan tulang. Bisa dilihat. Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Ini ada. Ya. Cara pencegahannya yang pertama apa? Ayo lakukan. Berolahraga. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, oke, kemudian yang kelima. Apa yang kelima? Oke, berarti sudah paham ya. Berarti kalian sudah mengetahui semua tentang jenis-jenis penyakit yang menyerang sistem gerak. Kalau tidak salah minggu lalu ibu suruh melakukan eksperimen apa itu? Telur yang direndam air cuka. Bagaimana? Itu adalah hasil apa namanya? Eksperimen kita. Kelompok 1. Bagaimana hasilnya kelompok 1? Apa kulit telurnya terbuka sempurna? Kelompok 2 terbuka sempurna? Hilang sempurna? Menurut pengamatannya kenyal-kenyal. Ya. Bisa Oke, kemudian kelompok 3? cuka. Kenapa? Itu ada di antara perbedaan-perbedaan itu. Kemudian telurnya bagaimana? Kira-kira Telurnya itu menjadi kenyal dan seperti karet, ya. Oke, nanti ibu tunggu hasil persentasenya di depan. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan tentang materi yang ibu sudah berikan dengan tayangan video tadi? Oke, Sabrina, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Apa yang menggerakkan tubuh kita selain tulang? Akan bisa jawab? Oke, Najwa, silakan. otot, betul sekali. Selamat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, Najwa kembali. Silakan bertanya. Kalau ada kelompok lain yang mau menanggapi, silakan. Bagaimana cara menjaga kesehatan tulang? Oke, Sabrina, silakan. Berjemur di pagi hari salah satunya itu betul. What is itu? Oh, berkalsium, memakan makanan sehat berkalsium. Oke, semuanya. Berikan aplaus untuk Sabrina sama Waristu. Yuk. Ada lagi dari kelompok? Ada yang mau bertanya? Ada apa? Oke, silakan ada Pak. Ayo, bagaimana supaya kita tidak terlalu capek ketika melakukan gerakan seperti misalkan olahraga? Bagaimana itu? Kira-kira kalau misalkan kita berolahraga setiap hari itu minimal 15 sampai 20 menit makanya kita harus membatasi gerak setiap hari dengan waktu tertentu. Yang menyerang sistem gerak sudah saya berikan, kemudian ada yang menanggapi. Sekarang waktunya ibu berikan LKPD yang akan saya berikan, dikerjakan untuk per kelompoknya, ya. Untuk LKPD-nya ini didiskusikan sesuai materi yang sudah
Selanjutnya kita persentase kelompok. Sesuai dengan kelompok, Ibu akan tunjuk. Semuanya maju ya. Tapi satu orang yang membacakan hasil persentase yang sudah kalian kerjakan. Oke, dimulai dari kelompok 3 dulu. Ayo, maju. Semuanya maju. Kelompok 3 yang mana ini? Sama? Yang mana? Ini? Oke. Oke. Ayo maju semuanya, Putri. Di sini Putri. Ya. Yang pertama dibacakan adalah hasil pekerjaan yang sudah kalian kerjakan barusan. Kemudian persentase kedua adalah hasil pengamatan yang sudah dilakukan eksperimen telur dengan air cuka. Oke, silakan. Akibat kecelakaan kurang gangguan pada tulang karena kekurangan vitamin D, keropos tulang, penyakit yang menyerang sendi, rematik, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengkeroposan tulang, osteoporosis, kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak akibat masuknya bakteri Clostridium tetanus, penyakit yang berkaitan dengan sistem gerak yang secara spesifik menyerang sistem saraf, Alzheimer. Oke. Kemudian pertanyaan kedua apa? Sebutkan 4 cara menjaga kesehatan tulang. 1. Berjemur di pagi hari. 2. Berlatih seluruhan tubuh. 3. Melakukan olahraga secara rutin. 4. Mengonsumsi makanan berkalsium. Oke. Tepuk tangan untuk persentase kelompok 3. Kita aplaus. Ya. Persentase selanjutnya adalah hasil pengamatan dari kelompok 3 tentang percobaan atau eksperimen yang telur tadi. Silakan. Percobaan hari pertama. Ya. Banyak gelembung-gelembung kecil dari kulit telur. Baca mulai dari hari pertama. 1. Muncul banyak gelembung kecil di kulit telur. Minggu 25 cangkang telur mulai terlihat tipis dan panjang. 6. Sebagian dasar cangkang sudah hilang dan telur terasa lebih lunak. Selasa hari keempat. Selasa telur menjadi lebih tidak seperti harus tidak keras lagi. Hari kelima Rabu telur bisa memantul lebih kenyal jika ditutupkan pelan. Oke, itulah hasil persentase dari kelompok 3. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 dong. Ada yang mau menanggapi hasil persentase kelompok 3? Ada? Kalau tidak ada, silakan duduk kembali. Selanjutnya, kelompok 1, ayo maju. Yang mau membaca hasil pengamatan siapa? Yang mau membaca mana hasil pekerjaannya tadi? Kelompok 2, kelompok 1, yang mana? Oke, ya silakan. Ya sudah. Ya. Yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan, kelainan bawaan, kecelakaan, kelainan sistem saraf, gangguan pada tulang karena kekurangan vitamin D, keropos tulang, penyakit yang menyerang sendi, kram atau rematik, kambuhan tulang, kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan
sulit bergerak akibat masuknya bakteri. Terus mulai tanggal berapa? Oke. Sabtu tanggal 4 bulan 10 2025 muncul gelembung di permukaan telur. Ya. Minggu tanggal 5 bulan 10 2025 kulit telur menjadi kasat dan kelihatan tipis. Senin tanggal 6 bulan 10 2025 sebagian besar cangkang telur sudah mulai hilang dan telur mulai agak lunak. Selasa tanggal 7 bulan 10 2025 cangkang telur sudah hilang dan telur menjadi kenyal seperti karet. Rabu tanggal 8 bulan 10 2025 telur bisa memantul seperti bola pingpong dan cangkangnya menghilang. Oke, ada yang mau menanggapi persentase kelompok 3? Ada. Oke, silakan duduk. Beri aplaus untuk kelompok 3. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak hebat. Dari hasil persentase kalian yang sudah presentasikan di depan, kita membuat kesimpulan bersama bahwa penyakit-penyakit yang menyerang sistem tulang kita itu seperti kifosis, skoliosis, kemudian rakitis, TBC tulang, rafura, kemudian tetanus, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah bisa dicegah dengan cara memakan makanan bergizi. Kemudian apa lagi? Berjemur. Berjemur di bawah matahari. Kemudian mengonsumsi vitamin D. Kalsium. Oke. Hai hai hai. Oke, kita menyanyikan lagu Profil Pancasila dulu ya. Hafal tidak? Oke, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat kita semua.
Ibu.